Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pompa HPLC atau High Pressure Liquid Chromatography atau kromatografi cair kinerja tinggi. Kita membahas tentang pompanya. Pompanya di sini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu High Pressure Mixing Pump dan yang kedua adalah Low Pressure Mixing Pump. High Pressure Mixing Pump di sini yang dimaksud adalah, jadi dalam sistem kromatografi ini memiliki dua pompa, yaitu di sini pompa A dan pompa B. Dimana misalnya kita mau mencampur asetonitril dengan air, misalnya 65% asetonitril dan 35% air, itu misalnya dalam waktu 1 mili per menit, berarti 0,65 mili per menit itu dialirkan oleh pompa A yang isinya adalah asetonitril, dan 0,35 ml per menit itu dialirkan oleh pompa B yang isinya adalah air. Kemudian masing-masing pompa memompa ke mixer. Nah, di mixer nanti dua campuran itu akan dicampur yang kemudian akan diteruskan ke sistem yang selanjutnya. Jadi di sini kenapa dibilang high pressure, karena tekanannya biasanya tinggi ya, karena masing-masing pompa memompa sesuai dengan mili yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Nah, di sini kekurangannya dia hanya bisa untuk dua campuran, misalnya asetonitril dan air, itu tadi nggak bisa lebih dari dua, kecuali dicampur di luar. Tapi kan kalau nanti akan sulit ya menghitungnya. Jadi high pressure ini memang untuk dua. Keunggulannya ketika salah satu campuran itu konsentrasinya di atas 90%, itu hasil yang didapatkan atau campuran yang didapatkan di akhir itu tetap bagus, atau deviasinya campuran itu enggak tinggi gitu. Jadi misalnya sistem itu 96% dan 4% gitu, di pump A 96 dan pump B 4, atau pump A 0,96 mili per menit dan pump B 0,04 mili per menit, itu campurannya akurasinya akan bagus, presisinya juga bagus. Sedangkan untuk yang kedua yang kita bahas adalah low pressure mixing pump atau pencampuran dengan low pressure atau tekanan rendah. Nah, di sini biasanya ada proportioning valve, di mana pumpnya hanya satu. High pressure pumpnya itu hanya satu, tapi di sini ada tambahan proportioning valve. Jadi proportioning valve ini yang mengatur. Nah, low pressure mixing pump ini keuntungannya dia bisa sampai 4 fase gerak yang berbeda bisa kita campur untuk satu kali running gitu. Misalnya asetonitril, air, tetrahidrofuran dan metanol misalnya. 4 kita bisa tentukan konsentrasi masing-masingnya. Nah, proportional valve inilah yang akan mengatur. Misalnya dalam 1 menit itu campurannya 60, 30, 20, 40, 30, 20 dan 10 misalnya. Nah, proportional valve ini akan mengatur. Jadi dia akan mengatur campurannya sebelum dia diteruskan. Jadi di sini nanti dia konsentrasinya akan sesuai dengan yang diatur di proportional valve. Kekurangannya karena ini low pressure mixing, jadi kekurangannya dia itu untuk konsentrasi yang tinggi, salah satu yang misalnya di atas 90%, satu yang lainnya kurang dari 10%, itu akurasinya dan presisinya dalam pencampuran itu akan kurang. Jadi kurang bagus untuk
pencampuran di mana salah satu konsentrasinya sangat tinggi, misalnya 96% atau di atas 90%. Secara umum itu ya yang dimaksud dengan high pressure mixing pump dan low pressure mixing pump. Masing-masing punya kekurangan dan kelebihan tergantung analisis kita membutuhkan yang seperti apa gitu. Kita sesuaikan dengan analisis yang kita butuhkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.